Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwono. Jadi pada pertemuan hari kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambar teknik otomotif ya. Jadi intinya adalah dasar gambar teknik otomotif. Oke. Ya, jadi intinya fungsi gambar teknik itu adalah digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi alat komunikasi antara si perencana dan bagian eksekusi. Terus kemudian gambar teknik juga digunakan sebagai media untuk penyimpanan dari ide-ide yang sudah dibuat oleh sang perencana. Selanjutnya gambar teknik itu merupakan suatu penuangan gagasan ya atau pengembangan yang nanti diwujudkan dalam bentuk gambar. Selanjutnya ya, jadi standar gambar teknik itu adalah standar keseragaman yang telah disepakati ya bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Oke, jadi yang berkaitan dengan ini yaitu adalah yang pertama adalah bisa juga berhubungan dengan siswa teknologi dan industri. Terus kemudian adalah perencana produk ya, perencana produk. Selanjutnya adalah operator mesin. Jadi operator mesin menggunakan gambar teknik sebagai alat komunikasi dengan perencana produk. Selanjutnya adalah operator perakitan. Jadi komponen-komponen yang sudah selesai dibuat oleh seorang operator mesin itu nanti bisa dihubungkan dengan komponen yang lainnya berdasarkan perencanaan produknya. Terus selanjutnya adalah mekanik ya, jadi seorang mekanik. Selanjutnya terakhir adalah pengontrol mutu dari suatu produk atau mesin. Nah, berikutnya yaitu adalah standar gambar teknik ya. ISO itu bertujuan pertama yaitu adalah memudahkan perdagangan nasional ya maupun internasional agar apa, jadi produk yang dihasilkan itu adalah seragam. Terus kemudian memudahkan komunikasi teknik ya, jadi antara mungkin di negara berkembang atau sudah pada negara yang sudah maju itu sama ya, jadi sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya adalah petunjuk praktis ya pada persoalan khusus dalam bidang teknik. Oke. Selanjutnya ya, jadi untuk bisa melakukan gambar ini ya, kita harus menyediakan beberapa peralatan ya yang digunakan untuk melakukan gambar teknik. Beberapa peralatan yaitu ada kertas gambar, pensil, pena atau rapido, terus kemudian jangka. Selanjutnya adalah macam-macam mistar ya, mistar persegi panjang, terus kemudian macam-macam mal, papan gambar dan meja gambar, penghapus dan pelindung penghapus, dan terakhir adalah mesin gambar. Kertas gambar ya, jadi kertas gambar itu ya. Oke, jadi kertas gambar itu ada dua, jadi kertas gambar untuk tata letak ya, juga itu terbuat dari kertas gambar putih biasa atau kertas sketsa atau kertas milimeter biasa digunakan untuk kertas gambar tata letak. Selanjutnya kata kelas gambar ya, kelas gambar untuk gambar asli ya, bisa yang disebut juga dengan kertas kalkir atau cetak biru, atau orang bisa menyebut juga dengan kertas blueprint ya. Terus selanjutnya kertas gambar itu terbagi menjadi beberapa ya. Jadi ada ukuran A0 ya. Jadi ukuran A0 itu adalah seperti ini. Oke. Nah, ini ya, jadi kalau ini semuanya itu adalah ukuran daripada kertas 0. Apabila kertas 0 itu dilipat separuh persis ya, satu setengah, itu menjadi ukuran A1 ya. Sedangkan kalau kertas A1 ya kita lipat ya, kita lipat menjadi 2, maka dia akan menjadi kertas A2 ya. Terus kalau lanjutnya kertas A2, kalau kita lipat persis maka dia akan menjadi kertas A3 ya, A3. Selanjutnya kalau A3 kita lipat menjadi ukuran A4, ininya seperti itu. Nah, ukurannya jadi A0 jadi
yang ukuran terbesar adalah A0 yaitu sekitar 841 mm. Terus kemudian panjangnya adalah 1189 mm. Selanjutnya kalau misalkan ingin membuat ruang gambar ya, jadi untuk sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri itu batasnya adalah dari tepi 20 mm, sedangkan tepi yang lain yaitu atas, bawah dan sebelah kanan itu adalah 10 mm. Itu juga untuk kelas A4 dan A5 ya, sama, kirinya adalah 20 mm, tetapi pada bagian tepi atas, bawah dan samping kanannya adalah 5 mm. Oke, nah ini adalah bentuk daripada ukuran kertas gambar ya. Jadi ini adalah yang sebelah kirinya diambil 20 mm atau 2 cm, terus sisanya pada batas atas, kemudian batas bawah dan batas samping itu adalah menyesuaikan daripada ukuran kertas gambar tersebut, apakah A0 ya, A2, A3 atau mungkin A4. Selanjutnya adalah pensil atau pena atau rapido ya. Ya. Jadi pensil yang dipakai untuk menggambar yaitu ada, bisa menggunakan pensil biasa ya, pensil biasa semacam ini. Oke, ini adalah pensil biasa. Terus kemudian ada pensil isi ulang, terus kemudian ada pensil mekanik. Tapi yang sering digunakan, yang paling banyak bisa menggunakan ini ya, pensil biasa atau mungkin pensil mekanik. Terus kemudian sebelahnya di sini adalah rapido ya. Jadi rapido itu isinya nanti diisi dengan tinta. Oke. Terus kemudian kekerasan pensil ya. Jadi angka di depan huruf, angka di depan huruf ya, H, depan huruf H semacam begini ya. Itu menunjukkan tingkat kekerasan ya. Semakin besar angkanya maka dia akan semakin keras ya. Terus selanjutnya sedangkan angka di depan huruf B, nah ini sebelah sini, angka di depan huruf B itu menunjukkan kelunaannya ya. Jadi kalau semakin besar angkanya maka dia akan semakin lunak. Nah ini ya. Oke. Selanjutnya adalah jangka ya. Jadi jangka adalah alat yang digunakan untuk membuat lingkaran atau busur lingkaran, baik dengan pensil atau dengan tinta. Jadi jangka ini terbagi menjadi 4 ya. Ada jangka besar yaitu bisa membuat lingkaran ya, bentuk lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm. Kemudian jangka sedang ya untuk diameter 50 hingga 100 mm. Jangka kecil akan disebut juga dengan jangka pegas semacam ini ya. Jadi ini adalah jangka pegas ya. Jadi di sini ada pegasnya. Ini adalah jangka pegas. Itu digunakan untuk membuat diameter kecil yaitu sekitar 55 sampai 50 mm. Selanjutnya jangka Orleon. Nah ini adalah jangka Orleon. Jangka Orleon itu digunakan untuk membuat dia membuat lingkaran dengan diameter 1 hingga 5 mm. Terus berikutnya adalah macam-macam mistar ya. Jadi macam-macam mistar. Jadi mistar ya atau penggaris digunakan untuk mengukur dengan ukuran skala misalnya 1:2 atau 1:3 dan seterusnya. Nah, contohnya ya. Oke. Selanjutnya adalah penggaris segitiga ya. Jadi penggaris segitiga itu dapat digunakan untuk membuat garis tegak lurus atau garis-garis sejajar ya, baik tegak maupun mendatar. Jadi caranya dengan memasangkan dua penggaris segitiga, yang satu ditekan sedangkan yang satunya bisa digeser-geser ya. Jadi geser ke sana atau geser ke sini. Itu biasanya digunakan untuk membuat suatu garis arsil. Biasanya digunakan untuk membuat garis arsil. Selanjutnya adalah mal ya. Jadi mal itu ada beberapa macam mal ya. Jadi mal itu dipergunakan untuk menggambar teknik terdiri atas mal huruf, mal busur atau kupa, mal lingkaran, mal elips dan mal khusus ya, yaitu untuk membuat tanda-tanda
pengerjaan atau semacamnya ya. Nah, contohnya ini adalah jenis mal kurva atau mal busur ya, dipergunakan untuk membuat lengkungan yang teratur ya, lengkungan yang teratur. Misalnya yaitu adalah lengkungan parabola, hiperbola, episikloid ya, dan hiposikloid dan semacamnya. Caranya yaitu sama seperti segitiga tadi, yaitu dengan cara menggeser-geser ya, menggeser-geser dari bentuk kontur atau kurvanya, sehingga akan membentuk suatu bentuk lengkungan tertentu. Selanjutnya yaitu adalah mal huruf ya, ini adalah contoh dari mal huruf ya. Jadi pada penggaris ini itu terdiri dari huruf kapital ya, terus kemudian huruf kecil dan angka, terus kemudian tanda-tanda ya, yaitu digunakan untuk membuat huruf dengan perantaraan pensil atau radido. Caranya yaitu adalah biasanya digunakan adalah jenis pensil mekanik, pada ujungnya itu dimasukkan pada lubangnya ini, kemudian membuat suatu bentuk persis seperti malnya ini ya. Pada mal huruf ini terdiri dari beberapa ukuran, yaitu ada 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,4 dan ukuran 2 mili, tergantung dari kebutuhannya. Jadi kalau misalkan contohnya yaitu adalah untuk ukuran 0,5 itu biasanya banyak digunakan untuk membuat nama instansi, kemudian judul dari gambar tersebut. Bisa juga digunakan untuk membuat nomor gambar ukuran kertas. Sedangkan yang lebih kecil yaitu 0,35 ya, itu biasanya digunakan untuk mengisi seperti yaitu adalah skala, ukuran, keterangan dan sebagainya. Terus kemudian mal elips ya. Jadi ini adalah bentuk macam-macam mal elips, mulai dari ukuran yang terkecil sampai ukuran yang terbesar. Jadi mal elips ini itu digunakan untuk membuat elips ya. Misalnya silinder ya, semacam begini ya, misalkan silinder ya, terutama biasanya digunakan untuk menggambar 3 dimensi ya. Terus kemudian cincin poros, bentuk-bentuk elips lainnya. Ini adalah contoh penggunaan mal elips contohnya ini. Nah, kemudian adalah mal atau sablon ya, dengan bentuk yang lain ya. Jadi untuk membuat simbol-simbol ya, simbol-simbol pengerjaan semacam begini ya. Terus kemudian anak panah juga ada ya. Terus kemudian lingkaran, ini bentuk-bentuk lingkaran, simbol-simbol konstruksi baja ya. Jadi mulai ada yang simbol pengerjaan dikerjakan dengan halus, sedang atau dikerjakan kasar, atau bahkan mungkin tidak dilakukan pekerjaan atau dibiarkan apa adanya. Nah, di sini sudah ada ya, tinggal memilih saja. Terus kemudian selanjutnya adalah penghapus dan pelindung penghapus. Jadi bentuknya mirip seperti mal tipis, biasanya terbuat dari plat ya, terbuat dari plat logam itu. Jadi penghapus dipergunakan untuk menghapus garis pensil yang tidak berguna ya, tidak berguna, misalkan kelebihan atau apa. Jadi kalau dihapus secara manual kadang-kadang pada garis utamanya kena hapus ya. Jadi agar tidak terkena hapus, maka pada bagian yang dihapus ya, yang tidak dihapus itu ditutupi ini ya, meninggalkan lubang yang bagian akan dihapus itu ya. Terus kemudian pelindung menghapus itu fungsi lainnya yaitu adalah agar gambar lebih bersih, rapi dan kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah papan gambar ya. Jadi papan gambar atau meja gambar ya. Jadi papan gambar dan meja gambar itu konstruksinya seperti ini ya. Jadi terdiri papan gambar ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas, misalnya kertas A0 yang besar, jadi diambil ukuran yang terbesar. Nah, pada ukuran-ukuran yang berikutnya tinggal mengikut aja. Nah, terus kemudian pada papan gambar ini
dia bisa diubah ya, jadi bentuknya ingin miring seperti apa, ketinggian berapa, bisa diatur, kata ada pengaturnya. Terus selanjutnya yaitu adalah pelindung penghapus. Untuk pelindung penghapus ya, jadi tadi sudah saya jelaskan fungsi utamanya yaitu adalah untuk melindungi garis utama ya, terhadap garis-garis yang tidak diperlukan. Terus selanjutnya adalah mesin gambar. Ini adalah mesin gambar ya. Jadi mesin gambar ini digunakan untuk menggantikan alat-alat gambar ya, seperti busur, derajat ya, pengganti T, segitiga, terus penggaris dapat digerakkan secara vertikal horizontal. Jadi penggaris ini dia itu bisa bergerak vertikal ya, naik turun. Terus kemudian dia bisa bergerak horizontal, yaitu ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya di sini ada mesin gambarnya ya. Garis ini itu bisa dirubah-rubah sudutnya sesuai dengan ukuran besarnya derajat di sini. Jadi ingin misalkan 45 derajat, 60 derajat, 30 derajat, tinggal menyetel aja. Jadi kalau sudah menggunakan alat ini, maka penggunaan penggaris segitiga, pengurusan seluruh derajat itu sudah tidak digunakan lagi karena sudah tergantikan ini. Selanjutnya adalah etiket. Jadi etiket itu terdiri dari beberapa bagian ya, jadi beberapa bagian. Yang jelas ukuran utama dari etiket yaitu adalah tingginya, yaitu adalah 25 mm atau 2,5 cm, sedangkan panjangnya yaitu adalah 180 mm atau 18 cm. Ukuran jadi untuk yang 10 ya, ini 10 mili kali 50 mili nya sebelah ini digunakan nanti untuk menulis departemen ya. Jadi misalkan departemen otomotif, atau tulis juga bisa tulis nama instansi, misalkan SMKP 3, nah itu nanti ditulis ini. Selanjutnya sebelah tengah ini itu digunakan untuk menulis judul gambarnya ya, menulis judul gambar. Misalkan segitu peraturan, nah tulis ini bisa. Terus ini adalah nomor gambar ya, nomor gambar, urutan nomor gambar tersebut ya, mulai 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan yang sebelah sini ya, ini itu digunakan untuk menulis ukuran kertas gambar yang digunakan ya. Menggunakan kertas gambar ukuran apa? A4, A3 atau KA1, A0. Selanjutnya di sini adalah keterangan nanti. Jadi keterangan ini nanti berisi catatan ya, catatan. Siapa yang mencatat sini? Itu adalah bagian yang memeriksa nanti, memeriksa dari hasil proses menggambar. Sedangkan pada kolom yang sebelah atas ini ya, ini adalah simbol proyeksi ya. Jadi nanti yang digambar itu nanti ininya proyeksi apa? Proyeksi Eropa ataukah proyeksi Amerika ya. Jadi pada gambar ini kebetulan dia menggunakan proyeksi Amerika. Terus pada kolom paling atas ini ya, itu digunakan untuk menulis skala. Jadi gambar tersebut nanti itu menggunakan skala berapa? 1:1, 1:2 atau sebaliknya. Terus selanjutnya yang sini adalah kolom kedua, yaitu adalah ukuran. Jadi menggunakan ukuran apa? Milimeter, sentimeter atau inci ya. Terus kemudian tanggal ya, tanggal menggambarnya tulis ini nanti di sini tanggal menggambarnya. Terus digambar, jadi yaitu adalah subjek atau orang atau siswa tersebut yang menggambar siapa, tulis namanya di sini ya. Terus kemudian kelas ya, jadi kelas berapa? Kelas 10, kelas 12 atau mungkin kelas 11. Selanjutnya diperiksa. Jadi yang memeriksa nanti siapa, yaitu adalah instruktur gambarnya atau gurunya. Nama gurunya ditulis di sini. Nah, lengkap dengan detailnya tulis di sini. Oke, sampai di sini dulu untuk dasar dari gambar teknik. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggambar ruang gambar beserta dengan kolom-kolom etiketnya. Baik, berikutnya saya akan membuat ruang gambar ya. Jadi
Jadi jaraknya dari tepi sini adalah 2 cm, sini 5 mili, sini 5 mili, 5 mili. Kenapa? Karena ukurannya adalah ampat ya. Kita pilih kertas tempat ampat, kita ambil dulu. Garisnya tidak bergerak, garis satu, kemudian usahakan garisnya kesabarannya sama. Setelah ini sudah dibuat gambarnya, berikutnya kita membuat ukuran etiket ya, membuat gambar etiket. Jadi jaraknya yaitu lebarnya 180 mili, tingginya adalah 25 mili atau 2,5 cm. Nanti 2,5 tarik. Ini adalah 18 cm atau 180 mili. Tarik. Adalah membuat plat simbol ya, proyeksi. Jaraknya 3 cm itu simbol. Terus 5 cm adalah untuk 4 instansi ya, instansi bisa diisi nama sekolah. Yaitu adalah menggambar. Kemudian jarak satu sama lain masing-masing. Adalah 5 mili.
ini adalah contoh kolom etiket. Contoh kolom etiket. Jadi sebelah sini adalah proyeksi. Jadi proyeksi Amerika atau nanti proyeksi Eropa digambar di sini. Terus kemudian sebelah sini adalah nama sekolah atau instansi atau departemen. Sebelah sini adalah judul gambarnya. Sebelah sini itu adalah nanti nomor gambar. Sebelah sini adalah ukuran kertas yang kita gunakan. Ini adalah keterangan. Sebelah sini kolom keterangan. Kolom sebelah sini adalah skala. Jadi skalanya itu nanti menggunakan skala apa? 1/1 atau 1/2 atau sebaliknya. Terus kolom yang sebelah sini yaitu adalah satuan ya. Jadi satuan ukuran. Satuannya menggunakan milimeter atau sentimeter. Kemudian yang sebelah sini adalah tanggal menggambar ya. Jadi tanggal ketika menggambar tanggal berapa mulanya. Terus selanjutnya sebelah sini adalah yang memeriksa gambar, nanti instruktur atau gurunya siapa yang memeriksa namanya. Selanjutnya sebelah sini adalah kelas ya. Jadi kelas berapa? Kelas 10, kelas 12 atau kelas 12. Sebelah sini nanti itu adalah yang memeriksa ya, yang memeriksa. Kita akan terbalik ya. Jadi sini yang menggambar siapa orangnya, ini adalah yang memeriksa. Baik, sekian dulu untuk penyediaan etiket. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa tetap belajar di rumah, ya, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker.